Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di pertemuan kali ini untuk pertemuan yang kedua tentang pengenalan SPSS ya teman-teman. Oke, mari kita langsung saja ke PowerPoint terlebih dahulu ya. Oke, tentang pengenalan SPSS. SPSS ini merupakan suatu software aplikasi statistik ya teman-teman, yang pada awalnya digunakan untuk riset di bidang social science. Sehingga SPSS itu singkatan dari Statistical Product and Service Solution. Nah, SPSS sekarang dikenal di kalangan penggunaannya baik bagi kalangan praktisi, peneliti maupun riset, khususnya bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhirnya atau skripsinya ya. Nah, fitur-fitur yang ada di SPSS teman-teman, untuk di variable view kita nanti ada name, type, weight, decimal, label, values, missing, kolom, alinea, measure, dan roll. Ya, untuk name itu untuk nama variabelnya. Kita misalnya variabel x1, x2, x3, y, nah itu nanti di name. Sedangkan type untuk tipe dari data variabel tersebut. Untuk data yang berupa huruf itu biasanya kita string ya. Sedangkan untuk data yang berupa angka itu numerik, ada dat, koma dan sebagainya. Tapi yang sering dipakai itu string dan numerik. Kemudian untuk weight itu adalah untuk panjang dari data variabel tersebut. Panjangnya antara 1 sampai 255 digit. Kemudian pada kolom desimal itu biasanya desimal itu angka di belakang koma ya. Jadi biasanya itu untuk mata uang misalnya Rp10.000 dan 10.000,00. Label itu merupakan keterangan daripada variabel misalnya X1 ya. Nanti diisi di labelnya itu dia misalnya pendapatan masyarakat X2, kemudian di labelnya itu misalnya selera masyarakat dan sebagainya ya. Value itu untuk mengisi nilai dari variabel, missing itu untuk mengisi nilai yang hilang dari variabel ya. Kemudian kolom hampir sama dengan weight ya. Kemudian alinea, measure dan juga roll ya. Nah, kemudian fitur-fitur SPSS lainnya teman-teman, di data view teman-teman bisa lihat di sini nanti ada file ya. File itu biasanya untuk save as, kemudian save ya, kemudian open data, buka data yang lama, edit untuk mengedit, transform itu untuk mentransformasi data, misalnya dari data ordinal ke interval dan sebagainya. Analysis ini untuk menganalisa teman-teman ya. Misalnya untuk melakukan regresi, baik linear sederhana, kemudian juga linear berganda dan sebagainya ya. Oke. Ya. Kemudian kita akan praktek mengenai penginputan data pada SPSS ya teman-teman. Nah, ini data yang akan kita input masuk ke dalam SPSS. Untuk pertamanya kita masuk ke variable view dulu. Ya. Variable view teman-teman nanti ketikkan barang, kemudian harga dan juga stok ya. Nah, kemudian untuk barang tipenya, karena tipenya ini berupa huruf ya, huruf ini, maka di type string, type-nya itu string ya karena berupa huruf. Weight-nya diisi 12, desimalnya 0, label kosongkan saja, value-nya 0, missing-nya 0, kolomnya 12, alinea kiri, kemudian measure-nya itu nominal. Nah, teman-teman kalau misalnya datanya diisi string, maka misalnya diisi nominal ya, agar bisa dianalisis, rollnya input. Nah, untuk harga, karena datanya itu berupa angka ya teman-teman ya, seperti ini. Maka type-nya adalah numerik.
Untuk weight-nya diisi 8, kemudian desimalnya diisi 2 ya, karena 2 angka di belakang koma, nanti kita kasih value-nya non, missing-nya non, kolomnya 12, aliennya right, missing-nya scale, kontrolnya input ya. Stock juga sama. Untuk stock, tipenya numerik, weight-nya 8, desimalnya 0, kemudian isi non, missing-nya non, 12 ya. Untuk kolomnya, aliennya right, scale, dan input. Setelah teman-teman mengisi variable view, kemudian nanti teman-teman masuk ke, diklik ya di sini ya, ke data view-nya. Nah, di tampilan teman-teman nanti ini belum ada ya. Belum ada ya teman-teman ya. Nah, nanti harus teman-teman ketik secara manual ya. Seperti ini ya. Kita akan masuk ke SPSS-nya. Kita masuk ke variable view ya, terlebih dahulu. Name, barang, harga, dan stok. Ini caranya ya. Untuk barang itu pakai tipenya tipe string. Weight-nya itu tadi 12 ya. Kemudian desim hanya 0, value-nya non, ini non, kolomnya 12. Alinenya left, nominalnya, misalnya pilih nominal ya, soalnya pilih input. Untuk harga, kemudian tipenya numerik, weight-nya 8, desimalnya 2 ya. Value non, desim non, kolomnya 8 cukup. Untuk kalau numerik ya, tipenya numerik, maka misalnya adalah scale. Sama untuk type-nya numerik, weight-nya 8 saja, desimalnya 0, value-nya non, missing non, kemudian kolomnya 8, ini right, ini scale ya. Oke. Nanti teman-teman masuk ke sini ya. Ini masih kosong, kemudian kita input ya. Input misalnya satu-satu ya. Tulis, kemudian harganya dari 3.000, kemudian stoknya ada 5.240. Oke. Jadi teman-teman ketik manual seperti yang awal ya. Ini untuk videonya saya percepat biar lebih cepat ya untuk input datanya. Sebentar. Nah, ini data sama teman-teman sudah diinput misalnya ya. Kemudian teman-teman save ya. Datanya save as ya. Nah, nanti teman-teman misalnya pilih di data G misalnya. Misalnya di sini buat matematika, nanti di sini
data barang awal kerja misalnya. Teman-teman save. Nah, ini untuk cara pertama menginput SPSS ya teman-teman ya. Cara pertama untuk menginput SPSS. Kemudian kita bisa melakukan cara yang kedua dalam menginput SPSS teman-teman ya. Yaitu melalui data Excel yang sudah kita input terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa menginput data itu di SPSS-nya langsung atau melalui Excel ya, melalui import atau copy paste dari Excel-nya. Itu cara yang pertama. Nah, nanti kita belajar cara yang kedua. Sebelumnya kita nanti belajar untuk menampilkan kembali data yang sudah kita input. Tadi kan data kita sudah save ya. Terus kita mau input, mau manggil data yang sudah kita input. Nah, tadi saya Ctrl N ya, jadi muncul tampilan baru. Nah, untuk membuka file yang sudah kita input, ketik file, kemudian open, kemudian data. Nah, tadi kan data barang awal eja ya. Setelah itu kita open. Open dengan window aja. Nah, ini ya. Jadi teman-teman ketika data sudah di-save, itu bisa kita tampilkan ulang ya. Bisa dipanggil lagi untuk di SPSS. Kemudian teman-teman, setelah ini kita merujuk ke cara yang ketiga. Jadi teman-teman tampil nggak ya? Sebentar ya. Nah ini ya. Hasilnya tadi kita open data ya. Hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk ke cara yang kedua. Jadi input melalui Excel. Jadi kita sudah ada file Excel di sini ya. Sudah saya share di grup masing-masing ya. Data barang awal ya. Filenya itu. Nanti ingat filenya disimpan di mana teman-teman. Nah, kemudian teman-teman masuk ke SPSS-nya. Ya. Kemudian teman-teman klik file, kemudian open, kemudian data. Setelah itu teman-teman untuk file of types-nya klik Excel ya. Kemudian cari Excel, data Excel teman-teman tadi download dari grup ya. Data barang awal, kemudian klik open. Nah, nanti pastikan di read variable name from the first row of data ke checklist ya. Klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Langsung cari dulu datanya.
Nah, jadi tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah, di kita kan ada 3 variabel ya. Cuma variabel barang, harga pokok, dan stok di gudang. Teman-teman nomornya, klik kiri, kemudian klik kanan, kemudian clear ya, hapus saja. Jadi kita cuma ada 3, kemudian baru disetting di variabel view-nya. Nah, misalnya teman-teman mau untuk namanya dikasih spasi ya, nanti pakai underscore ya, ketik shift, kemudian underscore yang di samping angka 0 ya. Kalau pakai spasi dia nggak bakalan bisa soalnya. Seperti ini, spasi, dia pasti akan nolak ya. Harus pakai underscore. Harga underscore pokok. Stok underscore di gudang, spasi, seperti ini. Nah, ini baru bisa ya kalau SPSS ya. Kemudian untuk harga pokok desimalnya 2, untuk stok di gudang 0. Ini sudah benar ya, nominal dan scale, ini tidak perlu dirubah. Nah, sudah ya. Itu untuk nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Ini sudah ya. Ini cara yang kedua. Nah, kita akan beranjak ke cara yang ketiga. Klik Ctrl plus N ya. Nanti kita akan muncul di tab baru. Tampilan baru ya, seperti ini ya. Kemudian data Excel yang tadi, data barang awal kita buka ya teman-teman ya. Data barang awal. Yang ini ya. Nah, terus teman-teman copy ya. Dari mulai buku tulis ya, di sini ya. Saya tanda ini. Data cukup di copy dari buku tulis sampai ke penggaris, kemudian ke kanan ya, di blok. Kemudian teman-teman copy ya. Kemudian pastekan di SPSS-nya. Nah, di sini tinggal teman-teman paste. Oke. Kemudian di variable view teman-teman rubah ya namanya, barang, harga, dan stok. Stok. Ini biarkan saja untuk weight dan lainnya. Desimal tetap 2. Untuk harga yang 0. Kemudian di misalnya dirubah scale. Oke. Kita lihat di sini. Sama persis ya, sama yang teman-teman input manual. Jadi kalau untuk skripsi teman-teman saya sarankan untuk menginput data itu via Excel saja. Karena nanti kemungkinan data yang teman-teman itu bisa jadi dirubah-rubah ya. Karena datanya bisa jadi nggak valid, reliable, ada penambahan data, pengurangan data. Nah itu nanti akan lebih mudah ketika di Excel. Yang nanti bisa pakai cara yang kedua atau ketiga. Tapi dikembalikan ke teman-teman yang kira-kira menurut teman-teman gampang seperti apa. Baik, demikian untuk materi yang kedua. Saya akhiri, semoga ilmu yang saya ajarkan bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.